Rahasia Sang Menantu Miskin. RSMM 109. Hai readers. I'm back. Jangan lupa untuk like, give dan vote ya. Kalau bisa sih sekalian disarekan supaya ceritanya bisa diketahui oleh yang lain. Wak aku. Makasih buat yang sudah like dan vote. Yang kasih gift besar juga aku ucapin terima kasih ya. Berkat kalian aku ada di sini. Aku seneng karena dukungan kalian. Aku jadi semangat update. Happy reading. *****. Bro. Tetapi pergerakan kita sedikit terlambat karena rupanya itu sudah bisa ditebak oleh pamanmu atau memang dia menanam mata-mata di seputaran kita sehingga dia bisa mengerti bahwa rencananya sudah bocor. Jelas Erik dengan sedikit terbata-bata karena dia tahu Valen pasti merasa shock dan ketakutan karena berarti anak-anak serta istrinya belum aman untuk keluar. Sedetik kemudian setelah Erik berkata-kata seperti itu, Valen merasa dunianya kembali runtuh. Karena itu berarti istri dan anak-anaknya belum aman untuk bisa keluar dari tempat ini. Dan ini berlaku juga untuk ayahnya yang masih dalam kondisi belum bisa menolong dirinya sendiri. Ini akan semakin berbahaya buat ayah serta keluarga kecilnya. Bagaimana kalian bisa kehilangan jejak dari pamanku itu? Tanya Valen sambil mengacak-ngacak rambutnya karena kesal. Tebakanku adanya orang dalam yang membocorkan tentang hal itu. Karena sangat tidak mungkin lagi kalau paman kamu itu adalah pengikut dari salah satu organisasi gelap yang memang bisa menyembunyikan identitas seperti intelijen polisi. Karena hanya ada dua kemungkinan itu saja yang bisa membuat paman kamu itu hilang seakan-akan tanpa jejak. Kata Revan menjelaskan tentang situasi yang saat ini mereka hadapi. Tetapi Erik menggeleng-gelengkan kepalanya tanda dia tidak setuju dengan ucapan yang dikatakan oleh Revan. Dan Valen saat ini menatap ke arah Erik yang rasa-rasanya ingin mengungkapkan sesuatu. Entah kenapa Valen sendiri tidak yakin kalau ada orang dalam yang membocorkan tentang hal ini. Makanya dia ingin mendapatkan kemungkinan yang lain yang akan diungkapkan oleh Erik. Aku rasa malah kemungkinan yang kedua itu yang lebih mungkin terjadi. Kamu bayangin saja kita sudah benar-benar menseleksi semua pegawai dan juga semua orang yang berkaitan dengan hal ini. Kalau kita ngomong bahwa yang menjadi mata-mata ada orang dari rumah sakit, aku pikir tidak mungkin karena hanya sedikit orang rumah sakit yang tahu tentang penyembunyian pasien atas nama Anindya dan juga pasien atas nama Willie Weston. Kata Erik berusaha menjelaskan pola pikirnya. Begitu pula orang-orang yang ada di rumah besar. Poin intinya adalah yang benar-benar mengerti akan hal ini hanya kamu. Aku dan juga Dr. Prayogo beserta beberapa orang perawat yang disewa Valen di sini. Kalau kita berbicara masalah mata-mata hanya sedikit orang yang tahu tentang apa yang akan kita lakukan. Kita juga bersih dari alat penyadap. Kemungkinan yang berkhianat hanya antara kamu dan aku dan itu tidak mungkin kan? Aku memang mencurigai kenapa dari dulu dia sangat mudah untuk bisa melakukan tindakan-tindakan kejahatan tanpa terendus pihak kepolisian. Kamu bayangkan saja pembunuhan terhadap ibunya Valen itu merupakan salah satu kasus yang besar tapi itu pun tidak terendus oleh pihak yang berwajib. Aku memang mencurigai bahwa dia ikut dalam sebuah organisasi gelap. Lanjut Erik dengan berapi-api. Erik merasa bahwa logikanya ini yang paling masuk akal. Kemungkinan bahwa paman yang saling melakukan kejahatan didukung oleh organisasi gelap lebih masuk akal dibandingkan adanya mata-mata di dalam rumah Valen. Maksud kamu pamannya Valen ada hubungannya dengan organisasi seperti mafia begitu? Tanya Revan ingin tahu. Tentu saja. Coba kamu bayangin dari dulu pamannya Valen ini dibuang oleh keluarga karena menjadi troublemaker di dalam keluarga Weston.
Tanpa adanya uang sama sekali ia bisa merilis sebuah bisnis yang membuat dirinya menjadi jajaran terkaya tanpa dia harus mendapatkan warisan dari keluarga Weston. Sebenarnya ini sudah aku pikirkan dari lama. Ada seseorang yang berdiri di balik pamannya Valen yang memang merupakan orang kuat. Dan aku tidak yakin kalau ada orang baik di belakangnya pamannya Valen karena apa yang dilakukan oleh paman Bill itu sama sekali tidak merepresentasikan seorang yang mendapatkan dukungan dari orang baik. Ya kan? Jelas Eric lebih lanjut. Valen dan Revan diajak oleh Eric untuk berpikir lebih dalam lagi membedah kasus hilangnya pamannya Valen setelah melakukan kejahatan. Valen hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya dengan antusias karena dia merasa apa yang diungkapkan oleh Eric itu ada benarnya. Sedangkan Revan yang lebih lambat dalam berpikir masih berkutat di dalam pemikiran bahwa kemungkinan adanya mata-mata itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi setelah Eric menjabarkan kemungkinan bahwa paman Bill itu memiliki dukungan besar dari sebuah organisasi mafia, Revan lagi mengkilas balik awal dari munculnya kecelakaan serta pembunuhan itu memang saat paman Bill itu sudah diusir dari keluarga Weston. Karena menurut cerita dari ayah angkatnya alias ayah kandung dari Valen bahwa sebelum paman Bill itu keluar dari rumah besar, dia sesumbar akan menghancurkan seluruh keturunan dari ayah kandung Valen itu. Dia tidak terima dan iri karena memang Willie Weston merupakan anak kesayangan dari kakek Valen. Mungkin saja sih. Terus analisamu jatuh pada organisasi mafia mana yang menurut kamu paling mungkin menjadi dukungan bagi pamannya Valen? Cecar Revan. Sedangkan dalam hal ini sebenarnya Valen hanya diam karena dia juga lagi berpikir di dalam otaknya siapa dan apa motivasi dari orang yang sudah mendukung pamannya itu. Aku belum tahu. Sejujurnya pikiran ini muncul ketika tadi kamu mengungkapkan bahwa ada mata-mata di dalam organisasi kita atau dengan kata lain ada mata-mata di antara kita. Karena yang mengetahui masalah ini hanyalah kamu dan aku. Kemudian aku kepikiran kok bisa pamannya Valen itu lari dan membilan setelah dia melakukan kejahatan besar. Bahkan tidak terendus oleh pihak kepolisian. Menurutku ini sedikit aneh kalau dia hanya polosan tanpa dukungan dari orang-orang yang biasa terjebak di dalam urusan gelap seperti ini. Jadi itu kesimpulan setelah aku menelaah masalah yang kita hadapi saat ini. Tiba-tiba paman Bill menghilang. Tiba-tiba jejaknya tidak lagi bisa ditemukan. Ini sungguhan aneh loh. Kembali Eric mengungkapkan kebingungannya atas peristiwa yang dianggapnya aneh ini. Coba kamu cari info yang detail tentang organisasi apa yang mungkin mendukung atau diikuti oleh paman Bill. Biasanya kalian para intel kan memiliki akses untuk mendapatkan info A1 macam itu. Kita akan selidiki. Dan kita harus bisa menemukannya. Kata Valen sambil mengertakkan gigi dan memukul tembok menggunakan tangannya. Sehingga tangannya pun terluka. Revan dan Eric hanya bisa saling berpandangan saja melihat akan hal itu. TB *******. Laki-laki parubaya yang sedang asik memompa wanita cantik yang kira-kira seusia dengan umur keponakannya. Ya, laki-laki itu adalah Bill Weston dan gadis yang sedang bergulat panas dengannya adalah Alicia Keys, wanita simpanan pemimpin Fox Gang, Merwong Fox biasa dipanggil WF. Salah satu mafia yang bergerak di bidang perjudian, pelacuran juga perdagangan obat terlarang. Thanks sayang. Kamu selalu menggairahkan. Kata Bill sambil mengecup tubuh telanjang lawan mainnya tadi. Ingat, kita harus merahasiakan hubungan kita ini. Jangan sampai Mer-WF tahu tentang ini. Kalau masalah kamu di luaran, aku bisa bantu dengan koneksiku seperti biasa.
kata gadis itu dengan nada datar. Paman Bill Weston langsung mengangguk-anggukkan kepalanya dengan antusias karena dia tahu gadis ini bakal bisa menolongnya agar dia bisa bersembunyi untuk beberapa waktu lamanya sampai masalah di luaran itu sedikit reda. Dia tahu dia bisa memanfaatkan gadis ini bukan hanya untuk menjadi sumber keamanan buat dia tapi juga untuk sumber penghasilan bagi dirinya. Dengan nilai plusnya adalah gadis itu bisa juga menjadi pemanas ranjang miliknya. Bill Weston adalah seorang duda tidak memiliki anak dan istrinya meninggal beberapa waktu yang lalu karena dicelakai oleh rival bisnisnya. Ya, dia selalu menabur yang buruk, tentunya tidak salah kalau keluarganya sendiri pun terkena imbasnya. Bukankah begitulah hukum karma? Siapa yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan dan siapa yang menabur kejahatan akan menuai kejahatan juga. Jadi memang Bill Weston itu tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki keluarga yang lain. Keinginannya menghancurkan keluarga Weston adalah karena dia merasa disisihkan dan hidup sendiri. Tenang cantikku yang menggairahkan. Aku pasti akan menyimpan rahasia ini rapat-rapat. Asal kamu bisa buat aku selamat dari kejaran kepolisian dan juga musuh-musuhku. Kalau aku minta lagi gimana cantik? Kata Paman Bill sambil meraba-raba gadis di sampingnya itu dengan gaya yang seduktif. Membelai tempat-tempat intim dan tentunya membuat libido gadis itu naik tajam. Sekalipun Bill sudah berusia cukup senja, namun karena ia selalu menjaga vitalitas dan tubuhnya jadi dia bisa menjadi pemuas dari gadis yang usianya mungkin setengah dari usianya. Gadis yang menderita hyperseasteris itu hanya bisa dipuaskan oleh laki-laki yang pantas menjadi ayahnya itu. Padahal Chia yang adalah salah satu dari wanita milik WF tapi WF tidak pernah bisa memuaskan gadis ini. Entah kenapa hanya Bill yang bisa membuat gadis itu terpanggang rasa puas dalam bercinta. Padahal gayanya yang dipakai pun gaya misionaris dan gaya klasik. Dan akhirnya permainan panas yang mereka inginkan terjadi lagi di kamar tempat persembunyian Bill berada. Dan yang lebih gilanya, rumah tempat persembunyian Bill itu letaknya berdekatan dengan lokasi rumah besar milik Valen. Bahkan markas Fox pun terletak tak jauh dari rumah besar Valen yang ada di kompleks perumahan elit di daerah Jakarta Pusat. Bahkan sangat dekat dengan rumah-rumah pejabat Indonesia. Maklum karena Fox sudah memiliki nama di wilayah ini dan dia adalah seorang pemain lama yang bergerak di bidang dunia hitam. Maka tidak heran kalau markas dari Fox itu ada di area yang harganya tidak main-main bisa mencapai miliaran rupiah. Rumah tempat persembunyian Bill adalah rumah yang dimiliki oleh Alicia sebagai hasil kerja kerasnya di dunia hitam juga. Bisa dikatakan Alicia ini juga bergerak di bidang dunia prostitusi ilegal yang ada di bawah Fox Gang. Jadi tidak heran kalau bisnis Alicia pun tercover dengan baik karena dia memiliki dukungan hebat dari dunia hitam itu. Rumah itu dia beli agar dia dapat bersenang-senang dengan laki-laki lain memuaskan akan keinginannya yang besar akan seasteris es. Dia berprinsip semakin dekat dengan tempat yang berbahaya malah justru itulah tempat yang paling aman bagi dirinya. Asteris. Aku sudah menyelidiki grup-grup underground yang kira-kira paling sesuai dengan gambaran seorang Bill Weston. Hanya ada dua kemungkinan saja yaitu Fox Gang atau Kings. Keduanya adalah grup yang sangat berbahaya. Mereka memiliki orang-orang yang sangat kompeten di bidang kejahatan besar sehingga seperti pihak kepolisian pun akan sangat ragu kalau berhubungan dengan mereka. Sungguh butuh nyali yang cukup besar untuk bisa mengalahkan orang-orang seperti ini dan biasanya kita tidak pernah mengusik mereka karena mereka juga seringnya memberikan imbalan. Kalian tahu kan maksudnya? Kata Eric kepada Valen dan Revan.
Pagi ini mereka bertemu setelah 2 hari penuh. Erik meminta waktu untuk mencari semua bukti-bukti dan juga petunjuk yang mengarah ke pamannya Valen karena ini benar-benar tidak mudah. Orang yang dihadapi oleh mereka adalah organisasi hitam yang memang benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan semuanya ini. Bahkan biasanya pihak kepolisian tidak akan terlalu ikut campur dalam urusan seperti ini. Menurut kamu yang mana satu? Tanya Valen dengan nada datar dan dingin. Dia tidak mungkin kan selamanya menyembunyikan Anindya, anak-anaknya dan juga ayahnya. Aku ada orang dalam yang bisa dipercaya di Kings. Dan dia bilang kalau dia tidak menemukan orang dengan ciri-ciri seperti paman kamu ada di sana. Kata Erik dengan ragu-ragu karena sebenarnya ini bukan bukti yang kuat sebab tidak ada seorang pun yang menemukan ciri-ciri seperti Bill di Kings. Lalu menurut kamu, dia ada di Kings tapi merubah semua dandanan dan juga wajahnya. Misalnya dengan cara operasi plastik atau melakukan hal lain mungkin. Tanya Revan dengan tidak sabar. Aku rasa kalau melakukan operasi plastik pasti membutuhkan waktu yang cukup lama dan ini baru di sekitar 1 minggu lebih dari kejadian kita menemukan anak itu. Jadi kemungkinan itu sudah aku buang jauh-jauh. Karena itu sangat tidak mungkin. Erik dengan nada yakin. Terus, aku justru menduga bahwa pamannya Valen tidak mungkin ada di Kings. Perasaanku mengatakan bahwa dia bersembunyi di balik Fox. Tapi sayangnya aku tidak memiliki orang dalam yang bisa meneliti atau memberikan informasi tentang kehadiran pamannya Valen di sana. Lanjut Erik dengan nada yakin. Revan dan Valen hanya bisa percaya saja dengan analisa yang diberikan oleh Erik karena mereka merasa bahwa Erik lebih berpengalaman di bidang ini. Oke. Kalau begitu,